Halo anak-anak kelas 10. Setelah kalian mempelajari video mengenai konfigurasi elektron berdasarkan orbital, kalian diminta untuk menentukan konfigurasi elektron 5 unsur berikut. Nah, patokannya adalah kalau soalnya itu berdasarkan orbital, maka patokannya adalah ini. Ini sudah kalian pelajari dari video tentang menentukan konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Nah, urut-urutannya harus benar. Ini sudah dibahas dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang harus kalian pastikan adalah untuk orbital S, maksimal elektron, karena dia kamarnya cuma 1 ya. Masih ingat kan tentang bilangan kuantum? Tentang pengisian orbital. Nah, untuk S itu maksimal dia 2 elektron. Jadi kalian bisa tulis di sini. Semua yang orbital S itu maksimal elektronnya 2 elektron. Untuk P, karena P itu orbitalnya punya 3 kamar dan masing-masing kamar itu terdiri dari 2 elektron, maka untuk P itu maksimal elektronnya adalah 6. Jadi di sini tuliskan maksimal elektronnya. Nah, untuk D, karena kamarnya ada 5, orbitalnya ada 5, maka maksimal ada 10 elektron. Untuk F, ada 7 kamar atau 7 orbital, maka ada maksimal elektron 14 elektron. Seperti itu. Nah, urut-urutannya ini berdasarkan tanda panahnya ya. Ini sudah jelas. Jadi kalau 1S2 sudah terisi, masuk ke 2S. Kemudian masuk ke 2P, ke 3S, ke 3P, dan selanjutnya seperti ini. Ikuti saja alur tanda panahnya. Sekarang kita bahas soal yang pertama. 19K, artinya ada 19 elektron. Ya, si 19 elektron ini akan kita pecah jadi konfigurasi elektron berdasarkan orbital, bukan kulit lagi. Berarti dimulai dari sini. Pertama-tama yang terisi adalah 1S2. Tuliskan 1S2. Setelah ini selesai, elektronnya baru 2 nih di sini. Berarti kita masuk ke pengisian berikutnya. Nah, di sini. Habis 1S2 berarti 2S2. Baru terisi 4 elektron. Setelah 2S2 masuk ke 2P6. 2P6 di total elektronnya baru 10. Habis 2P6 ke 3S2. 3S2. Dari 3S2 masuk ke 3P6. Kalau dihitung ini baru 10, 18 kurang 1 nih. Berarti habis 3P6 4S1. Ya. Kalau dijumlah elektronnya yang di atas ini kan elektronnya menandakan elektron. Nah, ini sudah 19. Berarti selesai sampai sini konfigurasi elektronnya. Oke. Lanjut 21SC. Sama ya. Dimulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, kalian harus teliti nih sambil dihitung elektronnya sudah berapa nih. Sudah 12, masuk ke 3P6, 4S2, ini sudah 20, dari 4S2 masuk ke 3D, kurang 1 ya, tadi 20 kan, 21 berarti kurang 1. Nah, sampai sini, 3D1. Beres ya, kemudian 35BR. 35BR, mulai lagi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
4S2 baru 20, 3D 10, ini baru 30, kurang 5 nih. Habis 3D kemana nih? 4P 5. Nah, di total ini 35 nih elektronnya nih. Ya. Kemudian 14Si. 14Si mulai lagi 1S2, 2S2, 2P6, ini sudah 10, 3S2, 12, 3P2, 14 elektron. Nih, ya. Lanjut, 72 hafnium, HF. Dimulai dari agak ke atas ya, karena ini pasti cukup panjang. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, ini baru 30, 4P6, habis 4P6, 5S2, kemudian setelah 5S2, ke sini ya, tanda panahnya kan ke sini, 4D10, 4D10, setelah 4D10, 5P6, setelah 5P6, 6S2, kemudian setelah 6S2, 4F14. Nah, sambil dihitung loh ya. Atasnya nih elektronnya dihitung semua ini. Kalau kamu hitung ini baru 70, kurang 2. Setelah 4F14 masuk ke 5D. Karena kurang 2 berarti dia 5D2. Seperti itu pengerjaan soal konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Nah, biasanya itu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kalau misalnya elektronnya itu sepanjang ini? Apakah harus dituliskan sepanjang ini? Atau nanti kalau misalnya kita ketemu yang 100 lebih, apakah harus ditulis satu-satu seperti ini? Nah, setelah pembelajaran mengenai pembahasan soal hari ini, kalian akan menonton dan mempelajari bagaimana cara penyingkatan konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Tugas kalian adalah halaman 79 nomor 56 dan 57. Kita kerjakan ya satu persatu. Soal nomor 56. Diketahui unsur X dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Ya, tentukan nomor atom unsur tersebut. Nomor atom unsur tersebut berarti sama saja berapa elektronnya, berapa protonnya, seperti itu ya. Nah, kalau kalian lihat di tabel periodik di buku kalian, di lampiran 1, itu kalian akan melihat ada Xe, unsur Xe. Xe ini nomor atomnya atau jumlah elektronnya itu sama dengan 54. Jadi kalau kamu ditanya unsur X tersebut, berarti dari sini sampai sini elektronnya tuh dihitung. Maka mulai dari yang Xe, elektronnya 54, ditambah 14, ditambah 10, tambah 2, tambah 1. Nah, ini total semua elektron yang akan jadi nomor atom, yaitu 80. Tentukan nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Nah, bilangan kuantum ini tidak boleh lupa ya. Ini baru ulangan nih. Berarti masih ingat dong keempat bilangan kuantum, berarti yang ditanya adalah n-nya berapa, l-nya berapa, m-nya berapa, dan s-nya berapa. Oke. Elektron terakhirnya itu ini 6P1, ada di sini nih 6P1. 6P1. Nah, dari 6P1 ini kalian akan melihat N-nya adalah kulitnya, berarti yang ini kan. Nah, 6.
L-nya adalah orbitalnya. Nah, P. Masih ingat? S, P, D, F. L-nya adalah 0, 1, 2, 3. Berarti karena di sini P, L-nya 1. Nah, M-nya sama dengan M-nya itu berarti kalian harus bikin gambar orbitalnya. Untuk P, kamarnya kan ada 3 ya. Nah, kamarnya ada 3. 1 nih, dimulai dari minus 1, 0, plus 1. Nah, masukkan elektronnya. Berapa yang diketahui elektronnya? 1. Nah, di sini. Set, ini tanda panah yang pertama kan? Oke, karena di sini mentok di sini, maka M-nya adalah minus 1. S-nya sama dengan, karena dia tanda panah ke atas, berarti S-nya itu positif setengah. Seperti itu ya. N, L, M, S-nya sudah. Nomor 56 selesai. Kita masuk ke nomor 57. Diketahui unsur-unsur dengan konfigurasi elektron berikut. Ada unsur X, ada unsur Y, ada unsur Z. Konfigurasinya masing-masing seperti ini. Berarti ada 3 unsur. Tentukan nomor atom unsur tersebut. Seperti yang saya bilang tadi di atas, jika ditanya nomor atom, berarti kalian akan menghitung seluruh elektronnya yang berada di atas posisinya nih. Ya, sudah dihitung saja. 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 1. Dihasilkan berapa ini? 13 nomor atomnya. Untuk unsur Y, 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 6 plus 10 plus 1 sama dengan 29. Itu. Satu lagi untuk unsur Z, 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 6 plus 1. Hasilnya 19. Gitu. Nomor atomnya sudah selesai. Lanjut yang B. Nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya berarti masing-masing unsur ini. Nah, untuk unsur X, N, L, M, S-nya yang ditanya. Elektron terakhirnya berarti 3P. Nah, untuk 3P berarti nilai N-nya adalah 3. L-nya kalau P tadi 1. Untuk M-nya, gambar dulu kamarnya. Kamarnya dimulai dari minus 1, 0 plus 1. Elektronnya yang diberikan cuma 1, berarti masuk di sini. Jadi, M-nya itu sama dengan minus 1, karena dia berhenti di sini. Untuk S-nya bagaimana? Untuk S-nya karena dia ke atas tanda panahnya, maka dia plus setengah. Itu ya. Unsur Y, N-nya nih. Nah, 4S1. Ini kebetulan sama ya, jawaban Y dan Z, jadi cuma sekali saja. N-nya berarti 4, kulit keempat. L-nya dia S, berarti L-nya 0. M sama dengan gambar. Kalau S itu kamarnya hanya 1, orbitalnya 1. Elektron yang diberikan 1. Tanda panah ke atas 1 aja. Berarti M-nya berapa dong? M-nya sama dengan 0. S-nya tanda panahnya ke atas, berarti dia plus setengah. Nah, seperti itu pembahasan tugas kalian minggu lalu mengenai konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Silahkan dilanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang konfigurasi ion. Terima kasih.